Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman remaja semuanya. Ketemu lagi di podcast Tipot, ngobrol seru bareng Teteh. Nah, kali ini teman-teman Teteh bareng sama Dokter Teti Rismayanti Ya, halo dari Kak. Puskesmas Kasokandel, Iya, Kabupaten Majalengka. Wah, luar biasa sekali. Apa kabarnya nih, Dok? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya teman-teman ya. Baik, dokter bisa perkenalan dulu nama dan bertugas di mana nih, Dok? Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Dr. Tati Rismayanti. Saya bertugas di Puskesmas Kasokandel, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dan sudah berapa lama, Dok, bertugas di situ? Saya bertugas dari tahun 2022, tepatnya di bulan April. Oke, itu pas pandeminya ya, Dok ya? Iya, itu masih Pandemi. Dok, kalau boleh tahu ya, karena seorang dokter nih, seorang tenaga kesehatan. Pasti dong, kalau aku sih penasaran ya teman-teman, kenapa sih seorang dokter Teti itu memilih untuk menjadi dokter? Berat ya? Enggak ya? Kalau ditanya tentang itu, kenapa sih saya memilih menjadi seorang yang berprofesi sebagai seorang dokter? Sebetulnya itu kembali lagi ke cita-cita dari masa kecil ya. Wah, luar biasa. Iya. Jadi di masa kecil saya, alhamdulillahnya saya punya seorang uwa, lebih tepatnya istri dari uwa saya. Beliau adalah seorang dokter. Oh, oke. Dan dari kecil saya suka ngeliatin beliau lagi praktek, suka diajak, kalau lagi praktek suka diajak, disuruh berdiri di tempat pemeriksaannya tuh ngeliatin kalau pasien diperiksa tuh kayak gini. Kalau jadi dokter itu bisa ngobatin orang. Saya ngeliatin wajah-wajah pasien yang seneng ketemu buat saya sebagai seorang dokter beliau. Dan beliau ngemotivasi saya, kamu mau nggak udah gede jadi dokter, nolong orang loh. Kayak gitu. Dari situ karena sering terus-terusan dipaparkan tentang kira-kira kebaikan apa sih yang bisa didapatkan ketika kita bisa jadi seorang dokter, rasa seneng ketika ngelihat pasien-pasien sehat, jadi saya termotivasi untuk jadi seorang dokter. Wah, luar biasa teman-teman semua ya. Perasaan seneng ketika menolong orang lain ya, Dok. Iya. Ya. Dan itu yang kayaknya jarang banget deh sekarang ya, khususnya untuk yang masyarakat gitu ya, maksudnya perasaan senang gitu. Mungkin ada sedikit, tapi mungkin sekarang juga banyak, tidak semua remaja, tapi mungkin sebagian remaja yang katanya sih masih kurang empati, Dok, masih kurang simpati gitu. Tapi saya tidak dipungkiri sih, masih banyak remaja-remaja yang peduli ya, Dok, ya, sama orang lain gitu ya. Nah, sebagai dokter yang bertugas di Majalengka nih, masih daerah Provinsi Jawa Barat ya teman-teman, apa sih, Dok, remaja di puskesmas dokter khususnya itu menghadapi masalah apa, Dok, biasanya kalau yang datang ke puskesmas? Oke, buat pasien remaja, tadi remaja yang saya temuin ya, kalau yang datang ke puskesmas ada penyakit atau masalah apa aja, dilihat dari sendirinya, remaja itu usianya kan mulai dari 9 atau 10 tahun ya. Dari mulai segitu sampai usia minimalnya sampai 18 tahun ya, 18 tahun kurang satu hari ya. Maksimalnya yang kita periksa di puskesmas, namanya di Poli PKPR, betul? Ya, di Poli MTPKR. Nah, di situ macam-macam sih sebetulnya. Dari masalah fisik sampai ke masalah mental juga ada. Wow, luar biasa nih, Dok ya. Biasanya nih, Dok, apa ya? Dokter tuh ngadepin masalah mental yang kayak gimana sih remaja itu? Pernah ketemu remaja yang tadi tanda kutip memiliki masalah, terutama khususnya di mental itu kayak gimana, Dok, yang ditemui? Oke, untuk remaja kebetulan karena di Poli sendiri belum banyak orang yang tahu dan akses ke sana ya. Dan banyaknya masyarakat itu masih berobat ke puskesmas itu hanya untuk keluhan fisik. Betul. Padahal boleh loh teman-teman, boleh banget teman-teman itu berobat ke puskesmas ketika tidak hanya keluhan fisik, lagi galau kah, lagi nggak enak hati kah, lagi nggak mood seharian kah, atau lagi nggak bisa ngontrol emosi kah, datang untuk berobat, datang untuk konsultasi itu boleh banget. Boleh banget.
Nah, balik lagi tadi untuk masalah remaja, yang saya temui memang belum banyak, tapi salah satu pengalaman saya yang terbaru, ada remaja yang dia kurang bisa mengurus diri. Oke, Jadi dalam hal? terhadap kebersihan dirinya Oh, sendiri, dalam hal kepedulian terhadap kebersihan. dirinya sendiri, Betul. kepedulian dia terhadap sekolahnya, motivasi dirinya dia Motivasi untuk menurun, sekolah, betul. gitu. Ada remaja-remaja dengan sudah adiksi Oh, terhadap rokok. rokok, Ya, ada juga yang adiksi terhadap alkohol. alkohol. Namun biasanya ini orang tuanya nggak pada tahu. Gitu. Oh, Jadi itu sebetulnya jadi pengingat untuk orang tua yang kalau lagi nonton sekarang, kita harus tahu jangan-jangan aware anak ya. kita itu Heeh. punya masalah. Dan itu remajanya juga ya dok, jadi nggak cuma orang tuanya, artinya aware, oh kayaknya saya sudah adiksi banget ya sama rokok gitu ya, Iya. adiksi banget sama apa tadi, minuman gitu ya, atau zat-zat yang berbahaya misalnya. Nah, kayaknya aware untuk diri sendiri juga perlu ya, artinya tidak, orang tua saya nggak peduli, kan banyaknya seperti itu ya sekarang. Iya. Tapi kayak, oh aku aware nih, oke puskesmas ternyata sekarang ada pelayanan PKPR, ya kan Iya. ya, yang artinya teman-teman bisa ke puskesmas itu dalam segala suasana dan dalam segala hal. Artinya puskesmas itu nggak lagi paradigmanya itu, oh puskesmas tempat orang sakit ya dok gitu ya, puskesmas tempat Iya dong. orang punya infeksi dan lain sebagainya. Tapi ternyata teman-teman yang memiliki masalah, terutama psikososial, kejiwaannya, rasa cemas, rasa takut sebagainya, ternyata bisa ya ke puskesmas gitu ya dok ya. Bisa banget. Bisa banget ya. Dan sekarang mungkin juga kita sudah ada, tapi kita akan meningkatkan kembali gitu ya, dan berbenah gitu ya dok ya, untuk poli atau poli remaja PKPR ya. Karena kita nanti juga memakai apa dok, MTPKR ya, manajemen terpadu pelayanan kesehatan remaja. Nah, juga selain untuk remaja yang memiliki gangguan atau merasa cemas dan lain sebagainya, puskesmas juga tempat orang sehat sebetulnya ya dok. Bagaimana kunjungan sehat, betul nggak sih ke situ gitu? Jadi atau screening gitu kan ya? Iya betul, betul sekali. Jadi kalau di puskesmas itu teman-teman ada yang namanya kunjungan sehat. Kunjungan sehat itu untuk orang yang sehat, nggak ada keluhan sama sekali, dan bahkan sekarang dari program pemerintah ada yang namanya program ILP. Puskesmas sendiri disebutnya puskesmas ILP. Apa itu ILP? Integrasi layanan primer. Jadi lewat puskesmas, teman-teman bisa datang ke fasilitas kesehatan pertama, tapi dapat pelayanan yang terintegritas. Gitu, kerennya. Keren ya. Meskipun itu puskesmas, tapi segala macam screening kesehatan bisa ada di situ. Wah luar biasa ya. Jadi nggak zaman lagi tuh puskesmas terkesan kumuh, terkesan jadul, iya. terkesan galak apalagi ya, atau terkesan jutek ya. Kita baik-baik teman-teman ya. Sudah disuntik anti rabies mungkin. Saking baiknya ya. Itu kucing ya. Oke, baik dok. Salah satu yang mau aku tambahin ya teh ya. Sebetulnya untuk masalah remaja tadi, selain yang tadi aku bilang, itu ada masalah yang baru banget minggu kemarin aku dapat. Dokter dapetin kasus apa? Anak remaja yang awalnya datang hanya dengan keluhan ISPA ya, tapi ternyata setelah ngobrol, secara tidak sengaja mulai itu terbuka, ternyata dia punya masalah di rumahnya. Gitu. Masalahnya itu dia mengalami kekerasan dari anggota keluarganya sendiri, yaitu orang tuanya, dari salah satunya. Dan ternyata itu yang mengakibatkan anak tersebut lebih rentan untuk stres. Salah satunya kondisi badannya jadi lebih cepat menurun. Imunnya menurun karena stres, mendapat kekerasan dari salah satu orang tuanya. Menarik ini ya dok ya. Artinya ternyata biasanya gitu ya, remaja ke puskesmas mungkin kalau dulu ditanya sakit apa gitu ya, terus keluhannya apa gitu, yang dirasanya apa, diperiksa seset pemeriksaan fisik atau keluhan utama secara umum. Ternyata kalau misalnya kita gali gitu ya lebih dalam, oh ternyata sakitnya jangan-jangan penyebabnya karena stres itu tadi gitu ya dan sebagainya. Sama, saya juga nemuin hal yang sama ya teman-teman. Kalau misalnya
ke puskesmas gitu khususnya. Kalau tadi kan puskesmas Gunung Sindur nih ya teman-teman, kalau misalnya berkunjung biasanya hari Senin itu ujian dok, hari Sabtunya banyak yang datang. Kalau ditanya keluhannya apa, sakit perut, sakit kepala, pusing, ternyata teman-teman mau ujian hari Seninnya dok gitu. Ternyata Jadi itu karena stres. karena ya. stres, sama ya kita juga kali ya, mules segala macam ternyata stres gitu. Iya, betul. Ya berhubungan ya. Ada lagi dok cerita-cerita tentang remaja gitu yang ditempatkan di puskesmas. Remaja ada juga, nggak cuma remaja yang sakit ya, tapi remaja yang ternyata sehat. Kebetulan mungkin dia datang dengan keluhan misal lagi sakit, tapi ternyata dari psikososialnya itu cerdas. Cerdas, berarti dia bisa membangun dirinya, ya kan, membangun potensi diri, menggali bakat dan segala macamnya, dan juga bisa menata apa ya, emosi ya, Iya. emosinya gitu. Pastinya kalau saya ketemu dengan remaja itu biasanya yang anaknya percaya diri. Oke. Anak percaya diri, dia dari usia, bahkan anak-anak tertentu gitu yang saya lihat, kalau pendidikan dari orang tuanya biasanya sudah mandiri, usia 5 tahun pun ditinggal keluar sebentar dari ruang praktek, anaknya tetap nyaman aja duduk sama kita. Bukan main handphone tapi ya? Enggak, Enggak. dia pede banget. Pede ya? Kayak misal dia duduk gini, halo Bu Dokter gitu, dia nyapa sendiri atau dia salam sendiri nyamperin kita dengan langsung salam, padahal kita nggak nyodorin tangan kita ya, tapi dia ini sendiri. Nah termasuk remaja-remaja yang lain, malah ternyata ya itu karena sebelum saya tahu MTPKR ya, sebelum saya tahu MTPKR kan saya kirain ya kita ngobrol soal penyakit aja ya. Ternyata dari MTPKR ini saya jadi tahu kalau misalnya remaja itu penting banget untuk dianamnesis HEADS. Oke. Ngomongin soal anamnesis HEADS nih, boleh dong dok cerita ya? Iya. Di seminggu ini teman-teman dan di beberapa bulan yang lalu gitu ya, dokter melakukan pelatihan untuk pelatih sebagai fasilitator screening kesehatan anak usia sekolah dan remaja, dan sekarang nih menjalani atau melakukan pelatihan untuk pelatih manajemen pelayanan terpadu kesehatan remaja, dan kebetulan bareng Teteh nih ya dok ya. Iya. Nah apa sih dok hal yang berkesan banget, karena sebelumnya dokter berkecimpung sih di remaja tapi belum fokus gitu ya, dan baru sekarang tahu PKPR bersama MTPKR dan HEADS-nya itu tadi. Nah apa sih dok yang menurut dokter wow gitu dan berkesan gitu di pelatihan untuk pelatih ini dok? Oke, saya jawab dulu mengenai pertanyaan yang awal ya, apa itu HEADS ya? HEADS itu jadi teman-teman itu namanya anamnesis HEADS. Dia singkatan dari anamnesis psikososial. Jadi kalau lewat anamnesis HEADS, kita itu tanya jawab sama pasien bukan tentang keluhan fisiknya, tapi keluhan-keluhan yang lain. Bukan cuma tentang keluhan utama gitu ya? Iya, bukan cuma keluhan utama secara fisik gitu. Nah, HEADS itu singkatan dari H-nya home. Jadi biasanya kita tanya, dia di rumahnya tinggal sama siapa, dia deket nggak sama orang rumahnya, dia deket nggak sama orang tuanya, bahkan detail, dia tinggalnya di rumah punya sendiri, orang tuanya kontrakan, lalu bagaimana kondisi keharmonisan di rumahnya, ada tempat dia aman untuk cerita curhat nggak? Wow. Ada tempat orang dewasa yang selalu terlibat dalam urusan dia sebagai seorang anak usia sekolah dan remaja nggak? Nah itu dari H ya. Terus E-nya, HEADS itu ada 7 ya? Iya, E-nya. Ada 7 atau 8 ya? A, D, S, S, S. 8? Iya. Oke. Itu education atau employment. Jadi namanya juga kita tentang anak sekolah ya, kita tanyain edukasinya gimana. Dia seneng nggak sama sekolahnya, seneng nggak sama pelajarannya, dia seneng nggak sama gurunya. Iya kayak gitu. Terus yang keduanya itu eating. Nah ini makannya kayak gimana, makanannya sama sehat nggak, gizi seimbang nggak, dia pola makannya ya berapa kali sehari, makan bareng orang tua atau orang rumah nggak, berapa kali seharinya, dia pede nggak sama badannya, gitu-gitulah pokoknya. Ya intinya dari sana
pertanyaannya banyak, yang lainnya tentang drugs atau obat-obatan, alkohol, rokok, dan zat adiksi lainnya. Terus heads yang lain ya. Seksual activity. activity. Jadi kegiatan dia, terutama di waktu luang. Oke. Selain Terus, sekolah sama di rumah ya? Lain-lainnya ada tentang safety, Sexuality, safety, sama suicide atau depression. Apa tuh, Dok? Suicide atau depression itu membahas tentang ada nggak kemungkinan untuk anaknya mengalami masalah psikososial. Oh, masalah gitu. kejiwaan. Kejiwaannya. Merasa jadi, cemas. Contoh Gitu. dia suka merasa cemas, merasa Sedih. Gitu. Sedih tiba-tiba, senang tiba-tiba, yang ini ya, fluktuatif. Terus salah satunya tadi, dia bisa ngendaliin emosinya enggak. Terus dia bisa nyelesain masalahnya dengan tanpa konflik enggak. Gitu. Itu salah satunya di faktor suicide atau depresi. Luar biasa belajarnya. Ternyata pokoknya mah seru gitu ya. Seru banget. Nah, dokter, berarti apa ya kesan untuk dokter ini sebagai pertama kalinya tentunya ya? Menarik ya kalau kita sangat menarik ngurusin remaja gitu ya. Iya. Menarik, dan kita memang harus punya passion gitu ya, Dok ya, Siti? Harus banget ya. Dan kalau tidak punya passion di remaja, ngapain sih gitu, repot-repot banget, atau yalah lebih banget masalah gitu aja ya nggak sih? Kayak gitu ya, Dok ya? Iya. Kita harus banget punya passion, dan saya belajar banget itu dari Kak Silvi sebetulnya. Karena saya ketemu Kak Silvi ini lewat pelatihan Ausrem, pertamanya screening anak usia sekolah dan remaja, dilanjut yang sekarang yang kedua. Dan dari situ sebetulnya saya jadi kenal Kak Silvi dengan banyak sepak terjangnya. Alhamdulillah. Enggak kok, dokter Teti juga lebih hebat dan luar biasa. Amin ya, semoga bisa terbukti berdaya. menjadi ranking pertama. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Fasilitator nasional. Juara keduanya. Aduh, ini kita saling memuji, lama-lama terus aja muji-muji. Baik, Dok, pertanyaan selanjutnya nih ya. Saat ini gitu ya, dokter sebagai fasilitator nasional gitu ya. Luar biasa ya. Fasilitator nasional screening kesehatan usia sekolah dan remaja, sekarang fasilitator nasional manajemen terpadu pelayanan kesehatan remaja gitu ya. Khususnya nih Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Apa pandangan dokter nih terhadap remaja? Kalau tadi kan kita memandang se-Majalengka, kalau sekarang se-Jawa Barat gitu. Apa sih pandangan dokter, Dok? Dari pelatihan ini ya, 2 pelatihan kemarin terutama, saya memandang remaja, ternyata remaja itu luar biasa. Luar biasa. Punya potensi. Iya, banyak biasanya kita melihat remaja itu sebagai sosok yang belum matang ya. Padahal sebetulnya kalau saya setelah pelatihan ini, saya melihat bahwa remaja itu sosok bertumbuh yang punya banyak materi berharga di dalam dirinya, namun mungkin belum semua tergali. Ya, dan nanti itu akan tergali seiring proses dia bertambah usia. Namun, ya itu dia, dalam masa perkembangan dia perlu jalan yang benar. Perlu unsur-unsur, aspek-aspek, faktor-faktor pendukung yang bisa menjadikan si remaja itu ibarat benih tumbuh dengan sempurna dan baik gitu ya. Iya, betul banget. Wah, luar biasa ya, jawabannya benar. Iya, dokter, luar biasa ya pandangannya bahwa remaja memang sebetulnya punya potensi gitu ya. Hanya mungkin enggaklah kita sebut dengan kenakalan remaja ya, tapi remaja-remaja yang sekarang itu hanya sedang salah jalan gitu ya. Pada faktanya mereka juga punya potensi, nyasar doang aja, dan harus kembali. Dan harus kembali ya. Yang tadi yang nggak suka makanan-makanan sehat, jadi makanan sehat gitu ya. Yang tadi yang nggak suka minum tablet tambah darah, jadi minum tablet tambah darah. Gitu. Iya, betul. Kalau saya melihatnya sih bukan hanya remaja ya. Intinya sesosok manusia. Sosok manusia. Setiap manusia itu, setiap diri kita itu lahir, Tuhan lahirkan dengan segala macam, kalau ibarat bawa ransel dengan segala macam peralatannya.
Oke. Ada peralatan kekurangan dan kelebihan. Bisa memotivasi. Betul. Memotivasi mereka. Oke, aku punya kekurangan, diterima dulu kekurangannya, dan oke, bisa berubah ya dengan kekurangan itu, dan termotivasi untuk bisa berubah. Luar biasa sekali, dokter. Remaja-remaja tuh luar biasa loh, saya salut. Dan kadang-kadang sebetulnya remaja itu hanya perlu untuk ada orang yang menyadari kalau mereka tuh berharga. Betul. Anak-anak yang dia mengalami kenakalan remaja lah istilahnya ya, kalau bahasa umumnya, atau dia pergaulan bebas, konsumsi rokok, alkohol, obat-obatan, atau misalnya dia yang tidak atau belum menemukan passion hidupnya terhadap aktivitas belajarnya, tujuan hidupnya dan lain sebagainya, mereka hanya perlu untuk punya figur yang membuat mereka sadar kalau mereka berharga, dan mereka punya potensi. Ya, luar biasa ya teman-teman ya, pandangan dokter terhadap remaja. Nah, sebagai dokter nih, tentunya dokter mempunyai harapan gitu ya, mempunyai cita-cita gitu. Remaja itu harus kayak gimana sih, Dok? Remaja harus jadi diri sendiri sih. Harus jadi diri sendiri, harus menyadari dulu dirinya itu apa, siapa. Gitu. Kalau dari saya sendiri sebagai muslim ya, ini bisa dikembalikan kepada kepercayaannya teman-teman. Kita sebagai makhluk hidup ini, sebagai manusia, khususnya remaja nih yang lagi nyari jati diri, kita harus tahu dulu, kita sadar diri kita itu siapa. Kita diciptakan oleh siapa, kita tugas di dunianya apa. Karena sebetulnya ketika kita lagi kebingungan, kita lagi dapat masalah hidup berlebihan, kita lagi hilang arah, ketika kita balik lagi ke situ, kita tahu jalan kita pulang tuh apa. Wah, luar biasa ya. Jadi harus tahu diri kita berasal dari mana, mau ngapain di dunia. Satu lagi mungkin, Dok, mau kemana ya setelah di dunia gitu ya? Iya. Iya nggak sih? Mau kemana setelah di dunia? Nah, ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin lebih ke pribadi dokter gitu ya. Boleh dijawab, boleh juga tidak. Karena sebetulnya ini juga bisa memotivasi ya teman-teman remaja di sana. Apa sih, Dok, arti bahagia itu menurut dokter? Kalau menurutku, bahagia itu rasa senang yang lebih-lebih lagi ya. Tapi kalau misalnya aku lagi nggak ngerasa bahagia, aku berusaha untuk tetap tenang dan bersyukur. Jadi bukan menjadi tujuan hidup tadi ya, tapi bahagia itu menurut dokter ketika kita tidak bahagia pun kita harus mensyukurinya, gitu kan ya? Iya. Betul ya, luar biasa sekali. Nah, Dok, sebagai manusia tentu kita punya tujuan ya, tujuan hidup tentunya. Kalau tadi dibilang remaja itu harus sadar diri berasal dari mana, mau ngapain di dunia, dan tentunya mau kemana gitu. Menurut dokter, tujuan hidupnya dokter apa nih? Kalau jadi dokter ini apakah sudah selesai atau tidak? Tujuan hidup saya, balik lagi karena saya seorang muslim ya, dapat keridhaannya Allah selamat dunia akhirat. Masya Allah, luar biasa. Jawaban yang lengkap, singkat, padat, dan bermanfaat. Tentu itu yang diinginkan juga oleh remaja-remaja muslim lainnya ya, Dok ya, khususnya. Nah, selain menjadi dokter, pencapaian apa lagi yang dokter harapkan gitu? Kalau zaman soal pencapaian ya, yang saya harapin, kalau saya yang dulu, pencapaian saya harapin tuh prestasi. Prestasi dalam hal? Prestasi dalam hal akademis, dalam hal pekerjaan atau yang lainnya. Tapi kalau sekarang, pencapaian yang saya harapkan, yang saya inginkan, itu diproses, alias pemberdayaan diri saya. Prosesnya? Gitu. Alias, bukan akhirnya. Iya, alias bukan titik akhirnya. Kebermanfaatan diri saya untuk orang-orang. Wah, luar biasa ya, pencapaiannya adalah kebermanfaatan diri untuk orang lain dan agar bisa bermanfaat tentunya ya, Dok. Baik, terakhir nih, Dok. Karena yang nonton juga remaja,
ada pesan nggak dok buat remaja se-Majalengka, se-Jawa Barat atau bahkan se-nasional nih yang nontonnya? Jadilah remaja sesuai usiamu. Kamu nggak usah harus pengen kecepatan dewasa, atau nggak usah harus pengen jadi anak kecil lagi. Nikmati usiamu sekarang, explore diri kamu dengan sebaik-baiknya. Cari teman-teman yang menyenangkan, gak cuma menyenangkan, tapi bikin kamu ke arah yang lebih baik. Cari guru dan figur yang cocok dengan kamu, tapi pastinya membawa kamu ke arah yang lebih baik. Lalu jangan lupa deket sama keluarga. Wah, luar biasa. Karena mereka itu sosok yang bisa support. Iya, circle terdekat. Iya. Selain itu mungkin mereka adalah sosok yang mungkin bakal kamu kangenin ketika udah dewasa. Kalau mungkin ketika udah dewasa mungkin nanti kamu akan ngomong, andai dari dulu ya saya begini ngedeketin orang tuaku dan keluargaku. Bukan dideketin ya, tapi andai dari dulu ya aku berusaha untuk mengenali, aku yang berusaha untuk ngedeketin, aku yang berusaha untuk menunjukkan kasih sayangku, lebih banyak waktu untuk bersama mereka, meskipun hanya sekedar ngobrol, nemenin makan, jalan-jalan, jajan. Itu nggak sekedar sih dok, banyak ya. Baik, dokter, terima kasih nih buat pesan buat remajanya. Kayaknya itu bukan cuma pesan buat remaja ya, pesan buat aku juga ya. Aku juga. Aku juga ya. Buat diriku juga. Iya, baik. Ya, karena waktunya juga luar biasa nih teman-teman. Mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan ya dok. Amin. Boleh ya? Nanti rumah teteh boleh main ke Majalengka? Boleh banget. Boleh banget katanya. Nanti kita main-main ke Majalengka. Ada apa di sana? Oleh-olehnya, makanannya, tempat wisata dan lain sebagainya teman-teman. Kita ke Majalengka ke tempatnya Dokter Teti. Nah karena waktu juga yang memisahkan kita, kurang lebihnya aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih banget dan sukses selalu buat dokter. Jadi melo begini ya. Sukses selalu buat dokter. Kemudian terima kasih sudah mau sharing bareng Teteh untuk remaja se-Indonesia, se-nasional tentunya. Terus aja ya teman-teman. Sehat-sehat ya dok ya. Terima kasih sekali lagi. Baik teman-teman remaja. Terima kasih juga teman-teman sudah mau menonton podcast ini. Kembali lagi nanti di lain kesempatan dengan bintang tamu yang keren-keren, sekeren Dokter Teti. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman bila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di Tipot Ngobrol Seru bareng Teteh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter terima kasih banyak. Sebetulnya tadi tuh kita masih banyak ya, cuman energi kita terbatas, ini lagi terbatas, waktu kita terbatas, ya banyaknya. Tapi dengan keterbatasan ini kita udah dapat, ya udah dapat. Belum dulu. Thank you, makasih banyak. Sama-sama.